بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu bahasa Arab untuk kelas 5. Dan sekarang pembahasan kita adalah tentang al-man'utu wan na'tu. Ya, al-man'utu wan na'tu, atau yang disifati dan sifatnya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak pembahasannya. Perhatikan contoh ini. Tajirun ghaniyun. Ya. Anak-anakku sekalian sudah tahu artinya kan? Karena kosakata ini telah Ustadz kirimkan pada pekan yang lalu untuk dihafalkan. Ya, baik. Tajirun ghaniyun. Pedagang yang kaya. Ini adalah susunan man'ud dan na'at, atau susunan yang disifati dan sifatnya. Mana yang man'ud dan mana yang na'at? Perhatikan. Tajirun ini man'ud atau yang disifati. Apa sifatnya? Ghaniyun, ya. Jadi ghaniyun di sini adalah na'at, ya. Ghaniyun adalah na'at. Jadi tajirun man'ud, ghaniyun na'atnya, ya. Susunan al-man'utu wan na'tu ini adalah susunan kalimat, tetapi belum sempurna, ya. Kalau kita katakan, ya, pedagang yang kaya, tentu saja kita akan berkata, siapa pedagang kaya? Ada apa dengan pedagang kaya? Ya, timbul pertanyaan. Itu berarti kalimatnya belum sempurna, karena masih dipertanyakan. Tetapi perhatikan contoh berikut ini. Khalidun tajirun ghaniyun. Nah, ini juga sudah ada artinya kan? Pada pekan yang lalu Ustadz sudah perintahkan untuk dihafalkan. Ya. Khalidun tajirun ghaniyun. Khalid adalah pedagang yang kaya. Nah, kalau seperti ini, maka kalimatnya sempurna. Ya. Kenapa sempurna? Karena tidak menimbulkan pertanyaan. Siapa Khalid? Khalid adalah pedagang yang kaya. Siapa itu pedagang yang kaya? Pedagang yang kaya adalah Khalid. Nah, tidak ada lagi pertanyaan. Kemudian susunan kalimat yang sempurna itu harus ada mubtada di depan. Ya. Harus ada mubtada, dan itu adalah namanya jumlah ismiyah. Ya, untuk mengetahui jumlah ismiyah silahkan merujuk pada pelajaran kelas 4. Ya, ada videonya, ya. Silahkan kalian cari di YouTube, ya.
Perhatikan ya. Di sini Khalid sebagai mubtada. Ya, ini adalah syarat untuk kalimat sempurna atau jumlah ismiyah. Harus ada mubtada di depan. Kemudian tajirun sebagai khobar. Ya, jadi kalimat yang sempurna itu atau jumlah ismiyah itu harus ada mubtada dan khobar. Nah, di sini khobarnya sekaligus sebagai man'ut, tajirun. Ya. Kemudian ghaniyun na'at. Ya. Ghaniyun na'at. Ya. Baik. Perhatikan. Yang disifati dan sifatnya adalah susunan kalimat tetapi bukan kalimat sempurna. Nah, sudah kita jelaskan, ya. Kalimat sempurna itu seperti apa? Kalimat yang tidak menimbulkan pertanyaan. Kemudian kata yang pertama, ya, dari susunan man'ut dan na'at itu, kata yang pertama disebut man'ut, ya. Kata yang pertama disebut man'ut. Ini ya. Ini kata yang pertama ini disebut dengan man'ut, ya. Kemudian kata yang kedua yaitu yang ini disebut dengan na'at, ya. Perhatikan, man'ut harus berupa kata benda. Nah, kata benda ini di sini pedagang. Ya, pedagang itu kata benda, ya. Benda, seorang pedagang itu kata benda, benda hidup, ya, manusia. Sedangkan na'at, jadi na'at, ya, man'ut tadi adalah kata benda, ya. Man'ut ini kata benda. Adapun na'at harus kata sifat. Kaya itu adalah kata sifat, ya. Nah, ini pelajaran yang pertama. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, ya. Nah, perhatikan. Hashimun syurtiyun jadidun. Artinya Hashim adalah polisi yang baru, ya. Jadi yang na'at, susunan man'ut dan na'at di sini adalah syurtiyun jadidun. Ya, ini adalah susunan man'ut dan na'atnya. Artinya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, polisi yang baru, ya. Di sini Hashim sebagai mubtada, ya, mubtada. Syurtiyun sebagai khobar sekaligus man'ut dan jadidun sebagai na'at, ya, na'atnya. Baik, kita simak contoh selanjutnya. Ini sudah ada, ya, sudah Ustadz sudah kirim pada pekan yang lalu, ya, kosakata berikut. Nah, sekarang Ustadz hapus dulu. Abbasun sayyadun faqirun. Abbasun sayyadun faqirun. Ya, perhatikan juga cara membacanya, ya. Jangan sampai salah. Apalagi panjang pendeknya, ya. Artinya Abbas adalah nelayan yang fakir, ya. Abbas adalah nelayan yang fakir. Nah, sayyadun faqirun ini susunan man'ut dan na'atnya, ya. Sayyadun faqirun artinya nelayan yang fakir, ya. Nelayan yang fakir. Kemudian contoh berikutnya, dzalika baitun shaghirun, ya. Dzalika baitun shaghirun artinya itu adalah rumah yang besar. Afwan, di sini bukan rumah yang besar, ya. Ustadz salah tulis di sini. Di sini adalah rumah yang kecil, ya, kecil. Ya, salah ini, ya, bukan besar. Jadi zalika baitun shaghirun itu adalah rumah yang kecil. Rumah yang
kecil. Nah, di sini yang susunan na'at dan man'ud atau man'ud dan na'at adalah baitun shaghirun. Ya, baitun shaghirun. Adapun yang di depan ini yang tulisan warna putih semua adalah mubtada. Ya. Ini adalah mubtada. Ya. Nah, baitun shaghirun, rumah yang kecil. Baik. Ustaz hapus dulu. Ya. Perhatikan, ya. Perhatikan harokat terakhir man'ud dan na'at. Nah, mana man'ud dan na'at? Ini man'ud dan ini na'atnya. Harokatnya harus sama. Nah, kalau di sini dhammah, maka di sini juga harus dhammah. Ya. Tidak boleh berbeda. Misalnya di sini dhammah, kemudian di sini kasrah. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, atau di sini fathah. Tidak boleh ya. Atau sebaliknya, di sini dhammah, di sini fathah atau kasrah, ini juga tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Dipahami ya? Nah, perhatikan. Sayyadun faqirun. Di sini dhammah, di sini juga dhammah. Baitun shaghirun. Di sini dhammah, di sini juga dhammah. Kemudian perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia antara man'ud dan na'at bisa diberi kata yang dan bisa juga dihilangkan. Nah, perhatikan. Artinya polisi yang baru. Ada kata tambahan yang di antara man'ud dan na'at. Ya. Tapi boleh juga dihilangkan. Misalnya polisi baru, boleh. Nelayan fakir, boleh. Rumah kecil, boleh. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, saya rasa sangat jelas ya penjelasannya. Ya, kalaupun misalnya belum jelas, silahkan disimak kembali video ini ya. Baik. Sekarang kita masuk pada tugas. Ya, ini ada tugasnya. Tidak banyak ya, sedikit saja. Perhatikan. Isilah titik-titik berikut ini dengan memilih kata yang sesuai di dalam kotak hingga membentuk susunan man'ud dan na'at. Perhatikan. Ya. Hashimun titik-titik jadidun. Hashim adalah pelajar yang baru. Nah, apa kata-kata yang di sini? Sebentar kita lihat pilihannya ya. Ada pilihannya di dalam kotak. Ya, Ustadz lanjut saja dulu. Nah, sekarang ini kata-kata yang ada di dalam kotak. Ya. Jadi silakan pilih ya. Apa kata di sini? Hashimun titik-titik jadidun. Pilih yang mana cocok untuk mengisi titik-titik di sini. Abbasun sayyadun titik-titik. Artinya ini, Abbas adalah nelayan yang kuat. Ya. Kemudian zalika baitun titik-titik. Ini adalah rumah yang besar, ya. Silakan cari jawabannya di dalam kotak ini. Ya. Mudah ya? Sangat mudah. Ya, saya rasa pelajaran kita cukup sampai di sini dan semoga bisa dipahami dan semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.